Pemirsa H-6 Lebaran kelengangan penumpang terpantau di jalur penyeberangan Indonesia-Malaysia. Di Batam, Kepulauan Riau, arus penumpang di pelabuhan dan bandara terpantau sepi. Setelah aturan pemerintah membatasi laju lalu lintas orang selama pandemi COVID-19, penurunan penumpang signifikan terjadi di Pelabuhan Feri Internasional Batam Center. Meski masih beroperasi, Pelabuhan Feri Internasional Batam Center hanya melayani kedatangan kapal yang mengangkut pekerja migran Indonesia dari Malaysia ke tanah air. Sedangkan keberangkatan penumpang menuju Malaysia hanya dilakukan satu trip pada satu hari. Dan untuk pelayaran ke Singapura, pelayanan penumpang kapal telah ditutup sejak pertengahan Maret lalu. Suasana kelengangan penumpang juga terpantau di Bandara Hang Nadiem Batam. Jika pada hari biasa Bandara Hang Nadiem melayani lebih dari 40 penerbangan, kini sejak pandemi COVID-19 bandara ini hanya melayani 4 jadwal penerbangan. Pemirsa, meski pemerintah telah melarang mudik sebagai langkah mencegah penyebaran COVID-19, faktanya masih ada saja masyarakat yang nekat mudik ke kampung halaman untuk merayakan Lebaran. Untuk itu pemerintah daerah pun diimbau untuk memperketat wilayahnya agar jangan sampai ada warganya yang nekat mudik. Untuk mengetahui sejauh mana upaya pemerintah daerah dalam mengantisipasi pemudik nakal baik yang hendak mudik maupun masuk ke wilayahnya saat ini, kami telah berhubung dengan melalui Skype dengan Wali Kota Batam yakni Muhammad Rudi. Selamat siang Bapak Muhammad Rudi. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak, mudah-mudahan Pak Muhammad Rudi juga dalam kondisi sehat Pak. Sehat, Alhamdulillah. Semua kita sehat semua. Baik, amin amin ya rabbal alamin. Pak, Pemkot Batam sejauh ini mengantisipasi pergerakan warga jelang Lebaran. Seperti apa saja Pak langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah kota untuk menghalau warga yang tetap nekat mudik ataupun warga luar yang mau masuk ke wilayah Batam Pak? Mbak, jadi kota Batam tidak PSBB sebetulnya. Artinya masih bebas untuk siapapun. Oke. Tapi dengan adanya aturan dari Menteri Perhubungan Laut, Menteri Perhubungan, Dirjen Perhubungan Laut, bahwa semua penerbangan ini ada aturan yang harus kita ikuti. Kita mulai dari bandara. Bandara sudah mulai dibuka, persyaratan berangkat tadi Mbak sudah sampaikan juga, salah satu harus punya surat kesehatan itu rapid test. Rapid test ini dibayar sendiri, artinya ini akan menambah kos siapa saja ingin pulang ke kampungnya sendiri. Kedua, Batam adalah daerah transit PMI atau dulu bahasa kerennya TKI. Ini sudah ditangani oleh pemerintah pusat, awalnya memang masuknya ke Batam, transit beberapa hari, ada yang kembali ke kampungnya dan ada yang masih tinggal kota Batam. Tapi setelah 3 minggu lalu sebelumnya ada aturan dari pusat bahwa semua ditangani oleh TNI Angkatan Laut. Sehingga semua yang datang TKI atau PMI kita dari Malaysia, ini jumlahnya cukup besar. Dari awal dipulangkan sampai ke kota Batam, ini sudah hampir 100.000. 100.000 tidak semuanya pulang kampung, masih ada tinggal kota Batam. Okay. Tapi tinggal kota Batam, kemarin semua kita sudah laksanakan rapid test. Dan alhamdulillah yang sakit sudah kita obati, yang tidak sakit masih ada di kota Batam. Artinya sebetulnya kami tidak membatasi mereka yang masuk karena Batam salah satu daerah tingkat 2 ini transit penumpang internasional. Jadi kami harus mengikuti aturan dari pusat, Mbak. Baik, Pak Muhammad Rudi, apa program khusus Pemkot Batam saat jelang Lebaran di tengah pandemi ini, Pak? Jadi dari awal, Mbak, ini sudah kita lakukan sebetulnya. Tadi sudah saya sampaikan kami tidak PSBB dan tidak saya ajukan karena Batam daerah industri. Pekerja industrinya cukup banyak. Jadi yang kami lakukan adalah bagaimana supaya orang Batam bisa sehat semua sebetulnya ini. Tidak hanya Lebaran, tapi semua bisa sehat. 2 bulan lebih kami melaksanakan bagaimana sesuai dengan aturan Menteri Kesehatan bahwa distancing, pakai masker, cuci tangan, berolahraga, makan sehat, tidur cukup. Ini semua kita lakukan. Kita lakukan kota Batam supaya penduduk Batam yang 1.300.000 betul-betul bisa menikmati kesehatan. Mungkin pada kesempatan ini saya sampaikan juga bahwa positif COVID di kota Batam ada 54 orang, yang sembuh sudah 29 orang, tinggal 16 orang, yang lain meninggal, Mbak. Artinya tingkat kesembuhannya cukup besar.
Dan yang 19 ini mudah-mudahan dalam waktu dekat laporan dari Kepala Dinas Kesehatan saya ini juga mudah-mudahan Allah mengizinkan akan sehat juga. Baik. Artinya kalau ini sehat maka Batam bisa kembali kepada zona hijau kembali, Mbak. Baik, Pak Muhammad Rudi. Ini yang terakhir, Pak Muhammad Rudi bisa berikan pesan ataupun imbauan kepada masyarakat Batam secara khususnya dan juga masyarakat Indonesia secara umumnya agar tidak mudik saat Lebaran atau jelang Lebaran di tengah pandemi COVID-19 ini, Pak. Ya tentu saya sangat berharap karena Batam daerah transit, tidak mudik saja, orang Batam dari daerah masuk ke Batam lagi jumlahnya sudah 1.300.000. Kenapa? Dari PMI-nya sendiri cukup banyak sekali. Maka sebagai kepala daerah, saya mohon kepada kita semua, Bapak Ibu yang punya saudara mungkin kerja di Jakarta, di Surabaya, atau Sumatera lainnya, ataupun di negara lain, kita mohon sementara, karena COVID di Kota Batam belum selesai juga, kita berharap semua tidak kembali ke daerah kita sendiri, ke Kota Batam. Kenapa? Karena kita punya keterbatasan. Saya lagi berusaha bagaimana COVID ini bisa selesai dalam waktu dekat, karena perlu kita ketahui Singapura akan buka tanggal 1 dan Johor akan buka tanggal 9, maka mudah-mudahan kita tidak jauh dari itu. Maka saya menghimbau kepada kita semua tetap tempat atau diam di tempat masing-masing hari ini. Kalau posisi kita di Sumatera tetap di sana, posisi kita Jawa tetap di Jawa, dan yang Batam juga. Yang di Batam tak usah kembali ke daerah Jawa atau Sumatera atau lainnya, tetap di Batam saja. Sampai permasalahan COVID ini selesai. Kita selamatkan keluarga kita, bukan kita yang di sini, tapi keluarga kita yang ada di kampung harus kita selamatkan dengan tidak kita pulang kampung. Supaya COVID mudah-mudahan cepat selesai dan kita bisa melaksanakan kegiatan seperti biasa-biasa saja. Baik. Saya titip betul, masyarakat Kota Batam, tak usah khawatir Bapak Ibu yang masyarakat Kota Batam, ini semua lagi kita tangani termasuk pemberian sembako. Semua yang tinggal di Batam, meskipun bukan KTP Batam, semua akan kita bantu. Baik. Baik, terima kasih Wali Kota Batam, Bapak Muhammad Rudi sudah bergabung bersama kami di seputar News Siang RCTI. Mudah-mudahan sehat selalu Pak dan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.